Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Alfian dengan nomor NPM 23758024. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah K3 yang berjudul penilaian resiko yang diajar oleh Bapak Dr. Insinyur Septiansyah Putra, IPM ASEAN Eng, dan juga Bapak Insinyur Imam Asrowardi, Eskom Mkom IPM ASEAN Eng. Yang pertama yaitu definisi resiko. Resiko secara umum dapat dikaitkan dengan kemungkinan atau probabilitas terjadinya peristiwa di luar yang diharapkan. Risiko juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara probabilitas dan tingkat keparahan kerusakan atau kerugian. Ritley 2008. Sebelum itu, apa sih penilaian resiko itu? Penilaian resiko itu adalah proses identifikasi, analisis, dan evaluasi resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi atau proyek. Tahapan penilaian resiko biasanya melibatkan serangkaian langkah yang sistematik dan terstruktur. Berikut adalah tahapan umum dalam penilaian resiko. Yang pertama tuh ada identifikasi resiko, analisis resiko, penilaian resiko, mitigasi resiko, pemantauan dan evaluasi, dan juga pelaporan dan komunikasi. Setiap tahapan dalam proses penilaian resiko merupakan langkah kritis untuk memahami, mengelola, dan mengurangi dampak risiko yang mungkin terjadi pada organisasi atau proyek. Proses ini bersifat iteratif dan perlu dijalankan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemahaman terhadap risiko selalu diperbarui dan strategi mitigasi tetap relevan. Selanjutnya ada setiap aktivitas bisnis yang dilakukan selalu akan bertemu dengan ketidakpastian. Lalu ada ketidakpastian dalam bisnis akan menimbulkan risiko dalam bisnis. Yang ketiga, ada risiko akan memberikan ancaman biaya, kerugian, dan lain-lain bagi perusahaan. Dan juga setiap risiko yang terjadi di dalam aktivitas bisnis harus senantiasa diminimalisasi. Tahapan penilaian risiko. Analisis dan penilaian risiko adalah merupakan sebagian dari manajemen risiko atau risk management yang tahapannya sebagai berikut. Yang pertama tuh ada komitmen, persiapan, lalu ada identifikasi bahaya, lalu ada analisasi risiko, lalu ada dampak, terus ada peluang, ada penilaian risiko, dan penanganan risiko. Yang pertama tadi komitmen. Sebelum itu, kenapa sih kita tuh harus komitmen? Komitmen dalam K3 memiliki dampak besar terhadap keberhasilan implementasi program K3 dan yang lebih penting pada kesejahteraan pekerja. Berikut adalah beberapa alasan mengapa komitmen dalam K3 sangat penting. Yang pertama tuh ada perlindungan pekerja. Komitmen terhadap K3 bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Dengan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, risiko kecelakaan,
dan penyakit akibat kerja dapat diminimalkan. Lalu yang kedua, kepatuhan hukum. Berkomitmen terhadap K3 membantu organisasi untuk mematuhi peraturan dan undang-undang K3 yang berlaku. Kepatuhan ini tidak hanya mencegah sanksi hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Yang ketiga, ada peningkatan produktivitas. Kondisi kerja yang aman dan sehat dapat meningkatkan produktivitas karena pekerja cenderung bekerja dengan lebih efisien dan fokus tanpa terganggu oleh risiko kecelakaan atau penyakit. Kegiatan manajemen risiko harus mendapat dukungan dari pihak manajemen operasi, karena yang pertama, manajemen terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, terkait dengan kebijakan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, terkait dengan alokasi sumber daya, personil, finansial, sarana, dan lain-lain. Selanjutnya ada persiapan. Agar pelaksanaan manajemen risiko berjalan dengan lancar, maka diperlukan persiapan. Dua antara lain, yaitu ruang lingkup kegiatan manajemen risiko, personil yang terlibat dalam kegiatan manajemen risiko, lalu standar atau acuan dalam menentukan kriteria risiko, dan prosedur mekanisme laporan pemantauan dan review, dan juga dokumentasi yang terkait. Persiapan, ada juga beberapa persiapan yang harus persiapkan lebih matang lagi, yaitu seperti inovasi dan pengembangan, peningkatan kinerja, peluang pertumbuhan, keputusan yang lebih baik. Inovasi dan pengembangan. Resiko dapat mendorong inovasi dan pengembangan dalam mencoba hal-hal baru. Organisasi dapat menemukan cara-cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan mereka. Lalu peningkatan kinerja. Risiko dapat memberikan tantangan yang memotivasi organisasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan menghadapi resiko, organisasi mungkin menjadi lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, ada peluang pertumbuhan, yaitu risiko seringkali terkait dengan peluang pertumbuhan. Organisasi yang bersedia mengambil risiko mungkin lebih mampu mengejar peluang-peluang baru yang dapat membawa kesuksesan jangka panjang. Yang keempat, ada keputusan yang lebih baik. Melibatkan elemen risiko dalam pengambilan keputusan dapat membantu organisasi atau keselamatan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Ini melibatkan pemahaman menyeluruh tentang konsekuensi potensial dari setiap pilihan. Yang kelima, ada pengelolaan risiko yang efektif. Penilaian risiko membantu keselamatan dalam pengelolaan risiko dengan lebih efektif dengan memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi. Keselamatan dapat mengambil langkah-langkah mitigasi yang sesuai. Selanjutnya ada yang ketiga tuh ada identifikasi bahaya. Tahapan pertama dalam kegiatan manajemen risiko adalah ketika melakukan identifikasi bahaya yang terdapat dalam suatu kegiatan atau proses. Ada 3 pertanyaan yang dapat dipakai sebagai panduan. Yang pertama, apakah ada sumber yang dapat menimbulkan cedera? Yang kedua, siapa yang terpapar dengan sumber tersebut? Yang ketiga, bagaimana cedera dapat terjadi atau timbul? Cedera. Sebelumnya cedera itu apa? Cedera dapat kenapa bisa terjadinya cedera gitu. Cedera dapat terjadi akibat berbagai faktor dan situasi. Penyebab cedera sangat bervariasi dan dapat terjadi dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari.
Berikut adalah beberapa cara umum di mana cedera dapat terjadi. Dan juga penting untuk memahami bahwa cedera dapat terjadi secara tiba-tiba atau berkembang secara waktu dan seringkali melibatkan kombinasi dari beberapa faktor risiko. Pencegahan cedera melibatkan kesadaran, tindakan pencegahan, dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Pemahaman mengenai penyebab cedera dapat membantu dalam mengembangkan strategi pencegahan yang efektif, seperti menyiapkan alat P3K atau mendesain alat yang aman untuk penggunanya. Seperti itu. Itu salah satu faktor untuk mencegah terjadinya cedera. Selanjutnya, apakah ada sumber yang dapat menimbulkan cedera? Salah satu contohnya tuh kayak bahan atau material, orang atau pekerja, dan juga cara metode kerja, alat atau mesin, lingkungan kerja, dan juga lingkungan kerja. Siapa yang terpapar dengan sumber tersebut? Seperti ada pekerja usia muda atau lanjut, pria atau wanita, wanita hamil, pihak ketiga, kontraktor, tamu, dan lain-lain. Bagaimana cedera dapat terjadi, timbul, apakah seseorang dapat yang pertama ada jatuh dari elevasi sama atau berbeda. Yang kedua ada tertimpa, terkena benda jatuh, terbentur, tertabrak, terjebak, terjepit, mengeluarkan tenaga berlebihan, terpapar atau kontak dengan suhu berlebihan, terpapar atau kontak dengan arus listrik, terpapar atau kontak dengan B3. Ada teknik identifikasi bahaya. Hazard atau bahaya merupakan sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau kondisi kelainan fisik atau mental yang teridentifikasi berasal dari dan atau bertambah buruk karena kegiatan kerja atau situasi yang terkait dengan pekerjaan. Banyak alat bantu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Beberapa metode teknik tersebut antara lain inspeksi, pemantauan, audit, kuesioner, data statistik, HAZOP, HIRA, DKK. Ada pula hazard analysis. Hazard analysis ada juga urutan hazard analysis. Yang pertama di sini ada HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment, dan ada Hazard Identification, dan ada HAZOP, Hazard Analysis and Operability Study. Dan ada di bawahnya HIRA tadi ada identifikasi bahaya berdasarkan kegiatan, dan juga identifikasi bahaya berdasarkan lokasi, dan juga identifikasi bahaya berdasarkan peralatan. Yang pertama HIRA. HIRA Hazard Identification and Risk Assessment merupakan suatu metode atau teknik untuk mengidentifikasi potensi bahaya kerja dengan mendefinisikan karakteristik bahaya yang mungkin terjadi dan mengevaluasi resiko yang terjadi melalui penilaian resiko dengan menggunakan matriks penilaian resiko. Yang kedua terdapat dua kriteria yang penting untuk mengukur risiko SEPANG 2013, yaitu 1. Kemungkinan peluang
kemungkinan atau peluang, probability, merupakan suatu kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan, kerugian ketika dihadapkan dengan suatu bahaya. Yang kedua, dampak atau akibat, consequences, merupakan suatu tingkat keparahan atau kerugian yang mungkin terjadi dari suatu kecelakaan karena bahaya yang ada. Hal ini bisa terkait dengan manusia, properti, lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya ada kemungkinan atau likelihood. Ada tabel penilaian kemungkinan risiko SNZS 4360 2004 yang ada skala, ada konsekuensi dan definisi konsekuensi. Yang rare hampir tidak pernah atau sangat jarang terjadi, yang uniquely jarang, possible dapat terjadi sekali-sekali, likely sering, almost certain dapat terjadi setiap saat, sangat jarang atau tanda kurung SJ terjadi satu kali dalam masa lebih dari 1 tahun, bisa terjadi 1 kali dalam 1 tahun. Jika jarang atau J, bisa terjadi 1 kali dalam 1 tahun. Dan juga ada cukup sering atau CS, yaitu terjadi 1 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya ada sering dalam kurung ini S, yaitu terjadi 1 kali dalam 1 minggu. Dan juga ada sangat sering atau SS, terjadi hampir setiap hari. Ada dampak atau bahaya atau impact. Sebelum itu ada apa sih dampak atau impact itu? Dalam konteks umum, dampak merujuk pada efek atau konsekuensi dari suatu peristiwa, keputusan, atau tindakan. Dampak dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada konteksnya. Penting untuk memahami dampak dari berbagai aspek kehidupan untuk dapat membuat keputusan yang bijak, merancang kebijakan yang efektif, atau mengelola perubahan dengan baik. Evaluasi dampak juga dapat membantu dalam mencapai tujuan berkelanjutan dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Di pembahasan dampak, bahaya, atau impact ini ada tabel 2.3 penilaian dampak risiko. Ada skala, ada konsekuensi, dan definisi konsekuensi. Yang pertama, insignifikan atau ini tuh tidak terjadi cedera kerugian finansial sedikit. Yang kedua ada minor. Definisi konsekuensinya ada cedera ringan, kerugian finansial sedang. Konsekuensinya yang ketiga ada konsekuensi moderate. Definisi konsekuensinya itu cedera sedang, perlu penanganan medis, kerugian finansial besar. Lalu yang keempat ada konsekuensi major. Definisi konsekuensinya itu cedera berat, 1 orang, kerugian besar, gangguan produksi. Yang kelima ada konsekuensi katastrofik. Definisi konsekuensinya ada fatal, 1 orang, kerugian sangat besar, dan dampak sangat luas, terhentinya seluruh kegiatan.
tidak ada cedera, terjadi insiden kecil atau diserta kerugian material nihil sampai dengan sangat kecil, dalam kurung Rp 0 sampai dengan Rp 50.000 per orang. Yang selanjutnya ada cedera ringan, terjadi kecelakaan dan dibutuhkan tindakan P3K setempat atau diserta kerugian materi sedang Rp 50.000 sampai dengan 100.000 per orang. Yang ketiga ada cedera sedang, terjadi kecelakaan dan dibutuhkan bantuan tenaga medis, berobat jalan, atau diserta dengan kerugian materi cukup besar senilai Rp 100.000 sampai dengan 400.000 per orang. Selanjutnya ada cedera berat, terjadi kecelakaan dan dibutuhkan perawatan inap di rumah sakit atau diserta dengan kerugian materi besar Rp 400.000 sampai dengan 10 juta per orang sehingga menghambat proses produksi. Yang kelima tuh ada fatal, terjadi kecelakaan yang menimbulkan cacat tetap atau kematian atau disertai dengan kerugian materi yang sangat besar Rp 10 juta per orang dan dapat menghentikan seluruh kegiatan proyek. Yang selanjutnya ada selera risiko atau risk appetite. Risk appetite atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai selera risiko adalah sejauh mana sesuatu organisasi atau entitas bersedia menerima risiko dalam mencapai tujuan atau sasaran mereka. Dengan kata lain, risk appetite adalah tingkat risiko yang dapat diterima atau diinginkan oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai strategi dan tujuan bisnisnya. Adapun tabel yang berada di LMS di slide ke-14 yaitu tabel 2.4 matriks tingkat resiko AS NZS 4360 2004. Jika extreme risk tidak dapat ditoleransi sehingga perlu penanganan dengan segera. Jika H atau ditandai dengan tabel yang hijau itu high risk, resiko yang tidak diinginkan, hanya dapat diterima jika pengurangan resiko tidak dapat dilaksanakan, sehingga perlu perhatian khusus dari pihak manajemen. Ya, selanjutnya ada M atau di tabel itu warna kuning, yaitu moderate risk, resiko yang dapat diterima namun memerlukan tanggung jawab yang jelas dari manajemen. Selanjutnya ada L, yaitu ditandai dengan tabel berwarna biru, low risk, risiko yang dapat diatasi dengan prosedur rutin. Selanjutnya ada analisasi dan penilaian resiko dilakukan dengan menggunakan parameter seperti peluang, akibat, dan paparan. 5.1 Peluang probability adalah kemungkinan terjadi suatu kecelakaan atau kerugian ketika terpapar dengan suatu bahaya. Beberapa jenis peluang: 1. Peluang pekerja jatuh ketika melewati lantai licin. 2. Peluang pekerja terhisap uap B3. 3. Peluang terpukul jarinya ketika menggunakan palu. 4. Peluang tersengat listrik ketika pegang kabel yang terkelupas isolasinya. Yang kelima, peluang sopir tertabrakan ketika mengendarai mobil. Yang keenam, peluang kehilangan data di data center dampak kebakaran, banjir, blackout, peluang melakukan kebocoran data.
Slide selanjutnya, akibat consequences adalah tingkat keparahan atau kerugian yang mungkin terjadi dari suatu kecelakaan atau perlos akibat bahaya yang ada. Hal ini dapat terkait dengan manusia, properties, lingkungan, DLL, dan lain-lain. Contoh tingkat keparahan kerugian pada manusia, ada fatality atau kematian, ada juga cacat, ada perawatan medis, dan first aid. Setelahnya ada slide selanjutnya, mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Melakukan retensi artinya mentolerir terjadinya kerugian dengan membiarkan terjadinya kerugian untuk mencegah terganggunya operasi dan menyediakan dana untuk penanggulangannya. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap resiko. Yang keempat, memindahkan resiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertangguhan asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap resiko tertentu. Selanjutnya ada menerima resiko, dan adapun pengendalian resiko. Ketiga, kendali terhadap bahaya di lingkungan kerja adalah tindakan yang diambil untuk meminimalisir atau mengeliminasi resiko kecelakaan kerja melalui eliminasi, substitusi, engineering control, warning system, administrative control, alat pelindungan diri. Ada beberapa, yaitu diantaranya ada eliminasi, dan juga ada substitusi, ada engineering control, dan ada warning system, ada juga administrative control, dan lingkungan kerja seperti rotasi kerja atau SOP, dan juga ada alat pelindung diri. Yang pertama eliminate atau eliminasi. Bahaya yang ada harus dihilangkan saat proses pembuatan atau desain dibuat. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kesalahan manusia dalam menjalankan suatu sistem karena adanya kekurangan pada desain. Selanjutnya ada substitusi. Metode pengendalian ini bertujuan untuk mengganti bahan, proses operasi atau peralatan dari yang berbahaya menjadi lebih tidak berbahaya. Yang ketiga ada engineering control. Pengendalian ini dilakukan bertujuan untuk memisahkan bahaya dengan pekerja serta untuk mencegah terjadinya kesalahan manusia. Yang keempat itu ada warning system. Pengendalian bahaya yang dilakukan dengan memberikan peringatan, instruksi, tanda label yang akan membuat orang waspada akan adanya bahaya di lokasi. Selanjutnya yang kelima ada administrative control, yaitu pengendalian bahaya dengan melakukan modifikasi pada interaksi pekerja dengan. Yang keenam itu ada SOP.
lingkungan kerja seperti rotasi kerja, pelatihan, pengembangan standar kerja SOP. Yang selanjutnya, alat pelindung diri. Alat pelindung diri dirancang untuk melindungi diri dari bahaya di lingkungan kerja serta zat pencemar agar tetap selalu aman dan sehat. Sekian presentasi saya mengenai penilaian resiko. Untuk lebih jelasnya ada di LMS pertemuan 10 yang diajar oleh Bapak Imam Asrowardi, Eskom, Mkom, IPM, ASEAN, Eng. Sekian presentasi saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.